Langkah pertama dalam memilih reksadana adalah menentukan tujuan investasi kita. Tujuan investasi dapat berupa tujuan jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Tujuan investasi akan menentukan jangka waktu investasi kita dan juga toleransi resiko kita. Berikut adalah beberapa contoh tujuan investasi. Yang pertama, jangka pendek antara 1 sampai dengan 3 tahun untuk dana darurat, pendidikan anak, ataupun liburan. Yang kedua, jangka menengah antara 3 sampai dengan 5 tahun untuk pernikahan, membeli rumah, ataupun untuk memulai bisnis. Dan jangka panjang di atas 5 tahun untuk dana pensiun dan tujuan keuangan lainnya. Ada juga yang berdasarkan profil resiko. Profil resiko adalah tingkat toleransi kita terhadap resiko investasi. Profil resiko dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, konservatif. Investor dengan profil resiko konservatif memiliki toleransi resiko yang rendah. Investor konservatif biasanya lebih mengutamakan keamanan dan stabilitas investasi dibandingkan dengan potensi keuntungan. Yang kedua, moderat. Investor dengan profil resiko moderat memiliki toleransi resiko yang sedang. Investor moderat biasanya mencari keseimbangan antara keamanan dan juga potensi keuntungan. Dan yang ketiga, agresif. Investor dengan profil resiko agresif memiliki toleransi resiko yang tinggi. Investor agresif biasanya mengejar potensi keuntungan yang tinggi meskipun dengan resiko yang juga lebih tinggi. Lalu, kategori berdasarkan kinerja. Kinerja reksadana adalah hasil investasi reksadana selama periode tertentu. Kinerja reksadana dapat dilihat dari nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. Untuk memilih reksadana berdasarkan kinerja, kita dapat membandingkan kinerja reksadana dari berbagai jenis reksadana, atau juga dapat membandingkan kinerja reksadana dari manajer investasi yang berbeda. Berikut adalah beberapa cara untuk membandingkan kinerja reksadana. Yang pertama, berdasarkan jenis reksadana. Kita dapat membandingkan kinerja reksadana dari berbagai jenis reksadana untuk melihat kinerja reksadana dalam kategori yang sama. Misalnya, kita bisa membandingkan kinerja reksadana pendapatan tetap dari berbagai manajer investasi. Yang kedua, berdasarkan manajer investasi. Kita juga dapat membandingkan kinerja reksadana dari manajer investasi yang berbeda untuk melihat kinerja manajer investasi dalam mengelola reksadana kita. Dan yang ketiga, berdasarkan benchmark. Kita dapat membandingkan kinerja reksadana dengan benchmark untuk melihat kinerja reksadana secara relatif. Benchmark adalah indikator kinerja yang digunakan untuk membandingkan kinerja reksadana. Misalnya, benchmark untuk reksadana saham adalah Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG.